Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Keadaannya pada hari Minggu ini? Kakak harap adik-adik sehat-sehat saja ya, dan tetap jaga kesehatan. Selamat datang dalam Pia Online. Khususnya pada Minggu pagi hari ini adalah hari Minggu apa? Siapa yang tahu? Ya, pintar. Hari ini adalah hari Minggu Palma, di mana Yesus dieluk-elukan di Yerusalem dengan menaiki keledai. Nah, adik-adik, pada Minggu Palma ini kita akan juga belajar dari Injil Markus bab 11 ayat 1 sampai 10, atau di Injil Yohanes bab 12 ayat 12 sampai 16. Nah, sebelum kita mulai Pia Online pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk memulai Pia Online ini dengan kita berdoa dahulu. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, khususnya semalam tadi. Kami dapat tidur dengan nyenyak dan bangun di pagi yang indah ini untuk menghirup udara yang segar ini, menerima nafas kehidupan kembali yang Engkau berikan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati kami semua di dalam Pia Online ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir, dan sehingga kami dapat menjadi anak-anak terang dan garam dunia dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, semuanya ini kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk bergembira memuji nama Tuhan. Halo adik-adik. Nah, karena hari ini adalah hari raya Minggu Palma, kita hari ini nyanyikan dua lagu ya. Lagu yang pertama judulnya O Yerusalem. Lagu yang kedua judulnya Soraklah Hosana. Kita langsung ke lagu yang pertama ya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem,
kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Kita lanjut ke lagu yang kedua ya, judulnya Soraklah Hosana. Melompat-lompat, melompat-lompat, melompat bersorak Hosana. Melompat-lompat, melompat-lompat, melompat bersorak Hosana. Yesus datang naik keledai, Hosana, Hosana, bagi Sang Raja. Lambaikan tangan di hadapannya, Hosana, Hosana, bagi Sang Raja. Yesus hiduplah, Yesus hiduplah, Yesus hidup, sorak Hosana. Yesus hiduplah, Yesus hiduplah, Yesus hidup, sorak Hosana. Yesus datang dan dipermuliakan, Hosana, Hosana, bagi Sang Raja. Dia hidup, beritakan pada dunia, Hosana, Hosana, bagi Sang Raja. Lompat-lompat lagi adik ya. Melompat-lompat, melompat-lompat, melompat bersorak Hosana. Melompat-lompat, melompat-lompat, melompat bersorak Hosana. Yesus datang naik keledai, Hosana, Hosana, bagi Sang Raja. Lambaikan tangan di hadapannya, Hosana, Hosana, bagi Sang Raja. Yesus datang naik keledai, Hosana, Hosana, bagi Sang Raja. Lambaikan tangan di hadapannya, Hosana, Hosana, bagi Sang Raja. Nah, adik-adik udah semangat semua kan? Sekarang waktunya kita untuk mempersiapkan hati untuk membaca Sabda Tuhan. Sekarang saatnya kita akan membaca Injil. Kita siapkan Alkitabnya ya. Kita buka Injil Markus bab 11 ayat 1 sampai 11. Kita siapkan terlebih dahulu. Sudah ketemu ya? Kita akan baca bersama-sama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan,
Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, "Mengapa kamu lakukan itu?" Jawablah, "Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi adik-adik semua. Terima kasih sudah menyiapkan kitab suci dan sudah mendengarkan bacaannya ya. Adik-adik, hari ini kita siapkan untuk Injil Markus bab 11 ayat 1 sampai 10. Adik-adik pernah mendengar lagu ya? Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Nah, ada daun palma di tangan Frida. Berarti hari ini kita memasuki Minggu Palma, di mana awal dari peringatan Tri Hari Suci, yaitu Tri Hari Suci dari Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci. Minggunya adalah Minggu Paskah. Nah, adik-adik, Minggu Palma ini menjadi awal menuju perayaan Paskah ya, yang sudah kita nanti-nantikan, dan merayakan Tri Hari Suci untuk mengenang sengsara Yesus menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, Minggu Palma ini dikisahkan ya, Yesus datang secara terang-terangan memasuki kota Yerusalem ya, dengan dielulukan lalu memasuki bait Allah sekitar 4-5 hari sebelum Yesus wafat ya. Yesus tidak takut pada kekuatan dan kejahatan para ahli Taurat dan imam-imam Yahudi yang terpusat di kota, yaitu pusat keagamaan Yahudi. Penampilan Yesus biasa-biasa saja ya, sederhana, naik keledai yang belum pernah ditunggangi orang, sehingga liar ya, dan sangat keras ya. Nah,
Yesus lewat dialasi dengan pakaian para muridnya, ya. Naik keledai. Ini kan bisa menurunkan martabat Tuhan Yesus, ya. Bagaimana adik-adik? Belum lagi keledai yang ditumbang itu liar, ya. Pinjam lagi, ya. Bagaimana? Nah, Tuhan Yesus tidak malu adik-adik, ya. Yesus tidak terpengaruh oleh harta duniawi, ya. Harga diri Yesus hanya ada pada Allah, ya. Kalau adik-adik lihat di gereja sekarang semua salib ditutup oleh kain ungu, sudah mulai abu-abu itu, ya. Maka Yesus mengandalkan Allah, karena Yesus tahu 5 hari lagi akan diteriaki dengan kata-kata sebaliknya. Kalau yang dulu awal-awal 5 hari sebelumnya dielulukan dengan menyanyikan lagu, ya, bersorak-sorai. Tapi 5 hari ke depan Yesus akan diteriaki dengan kata-kata salibkan, salibkan, ya, seperti itu. Salibkan dia. Nah, adik-adik, rakyat yang menyambut Yesus pada waktu itu juga membentangkan kain, ya, pakaiannya untuk lewat, ya. Lalu di jalan juga disebar daun-daun, ranting-ranting hijau, ya. Yesus berjalan di depan dan semua mengikuti dari belakang sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, perbuatannya dilakukan hanya dalam nama Allah, ya. Sangat jelas bahwa melakukan perbuatan yang benar adalah dengan terang-terangan, ya, dan dilakukan di dalam nama Tuhan. Adik-adik tahu, ya, bahan-bahan penyambutan itu mirip yang terjadi pada Hari Raya Yahudi, Hari Raya Pondok Daun atau Sukkot bahasa Ibraninya, ya. Sukah, ya, pondok sementara, yaitu pondok sementara ini terbuat dari dedaunan, ya, yang biasanya didirikan oleh petani pada musim panen. Dibuat juga di padang gurun dalam perjalanan Israel dibawa Allah keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Nah, ini adalah perayaan pengucapan syukur Israel atas hasil panen yang dirayakan selama 7 hari di antara masa itu mereka berziarah ke Bait Allah di Yerusalem sambil membawa persembahan. Nah, bagaimana perasaan kalian adik-adik seandainya kita meletakkan daun-daunan lalu di sepanjang jalan kita melihat Yesus lewat, ya. Waduh, bagaimana perasaannya tidak bisa diungkapkan. Tentunya dengan sukacita, dengan senang hati, dengan rendah hati, ya. Nah, kita ingat, kita tahu bahwa ada satu tokoh yang dapat kita teladani, yaitu tokoh siapa? Santa Teresa dari Kalkuta. Dia sangat rendah hati, ya. Bahkan berbicaranya sedikit. Uruslah sendiri persoalanmu. Hindari rasa ingin tahu. Janganlah mencampuri urusan orang lain, ya. Bahkan yang terakhir dikatakan terimalah hinaan dan caci maki, ya. Walaupun Anda sebenarnya tidak layak menerimanya. Jangan marah. Di akhir kalimatnya, pilihlah selalu yang tersulit. Nah, adik-adik, kita tidak boleh menolak. Tersulit harus dicapai supaya kalian menjadi orang yang sukses, ya. Maka mari adik-adik berjalanlah, belajarlah, dan mampukanlah sedikit demi sedikit menjadi anak-anak yang rendah hati
supaya kita semakin bertumbuh menjadi manusia dewasa yang rendah hati seperti Yesus yang rendah hati ya. Sampai kita menjadi orang yang luar biasa karena berjalan bersama Tuhan. Ya. Demikian adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo adik-adik. Nah adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah ini dia, membuat origami daun palma. Nah, kira-kira apa aja sih alat dan bahan yang dibutuhkan? Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 1 lembar kertas buffalo warna hijau, boleh hijau muda atau hijau tua. Yang kemudian penggaris, gunting, pensil, lem, double tape ataupun solasi. Oke, adik-adik bisa siapkan terlebih dahulu ya. Gimana? Udah disiapin semuanya? Oke, yuk sekarang kita lanjut membuat. Jadi langkah pertama untuk membuat origami daun palma adalah kita akan memotong kertas buffalo ini dengan ukuran 21 cm kali 21 cm. Kita potong ya. Nah, ketika menggunting, adik-adik bisa meminta bantuan mama, papa, atau kakak ya, agar tangan adik-adik tidak terluka. Nah, ini kakak udah memotong ukuran 21 cm kali 21 cm. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bentuk segitiga. Kita rapikan. Nah, kemudian kalau sudah terbentuk segitiga, kita potong segitiganya melalui garis yang telah terbuat. Jadi kita potong ya. Nah, kalau sudah, nah ini dia segitiganya yang udah dipotong tadi. Jadi kita ambil satu bagian, kemudian kita lipat seperti membuat kipas. Jadi ditekuk, jadi seperti ini. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini, kita tekuk dari ujung ke ujung, dari ujung sini ke ujung sini. Kita tekuk sampai membentuk seperti daun. Kelihatan kan daun palmanya? Nah, kalau udah terbentuk seperti ini, kita lem bagian dalamnya. Lem. Seperti ini kalau sudah tertempel.
Nah, kalau udah ada daunnya, berarti sekarang kita harus membuat tangkainya. Nah, tadi sewaktu memotong buffalo, itu kan ada sisanya. Nah, kertas sisanya ini nanti kita bagi dua. Nah, ini yang udah dipotong. Nah, kalau udah dipotong seperti ini, kita tekuk. Langsung biasa aja, jadi nggak usah dibentuk kayak si daun palmanya tadi. Ya, ini jadinya. Kemudian bagian ininya ditekuk lagi ke dalam. Tangkainya udah jadi nih punya kakak. Sekarang gimana punya adik-adik? Udah selesai belum? Nah, kalau udah terbentuk semua, kita akan rakit. Kita satukan daun dan tangkainya. Untuk menggabungkan antara daun dan tangkai, di sini kakak akan menggunakan double tip. Lebih mudah tertempel. Jadi beri double tape di bagian bawah daun, kemudian langsung tempelkan tangkainya ini. Kalau sudah tertempel, agar lebih kuat, beri solasi. Jadi dibulet-buletkan di bagian tangkai dan sekitaran daunnya. Oke, origami punya kakak udah jadi. Nah, mungkin kalau misalnya menurut adik-adik tangkainya ini kepanjangan, nanti bisa dipotong, disesuaikan ukurannya. Nah, ini dia punya kakak. Gimana nih hasilnya adik-adik? Pasti lebih bagus. Nah, ini. Jadi kenapa sih kok kita hari ini membuat origami daun palma? Jadi seperti kita ketahui minggu ini kita telah memasuki minggu palma. Gak kerasa ya, habis ini udah mau Paskah. Mungkin sampai sini dulu aktivitas kita hari ini. Sampai jumpa. Halo adik-adik, ketemu lagi di 2 Jari, 2 menit ajaran iman. Nah, hari ini kakak akan menjelaskan apa sih sebenarnya Minggu Palma itu. Nah, Minggu Palma adalah awal dari Pekan Suci. Pekan Suci sendiri adalah pekan di mana kita seharusnya tidak melupakan Tuhan. Ia menyerahkan nyawanya bagi kita agar kita bisa hidup kekal. Kita seharusnya melalui minggu ini sebagai minggu yang lain daripada lainnya. Sebagai minggu yang sungguh-sungguh suci. Secara khusus pada Minggu Palma ini. Inilah pemenangan iman ketika Yesus memasuki kota Yerusalem dengan jaya. Yesus, Sang Raja Damai, memasuki kota dengan menunggangi keledai. Adik-adik udah pernah lihat keledai belum? Yang kayak kuda tapi pendek. Nah, Tuhan Yesus ini bermaksud untuk menyampaikan 2 pesan. Yang pertama, bahwa ia adalah Raja. Yang kedua,
adalah ia bermaksud membawa damai sejahtera bagi semua orang. Mengapa daun palma, Kak? Nah, daun palma pada zaman Romawi merupakan simbol kemenangan martir. Oleh karena itu, daun palma bermakna Yesus menang atas maut. Tahun depan, daun-daun palma itu yang adik-adik punya, nanti yang sudah diberkati pada Minggu Palma ini akan digunakan sebagai abu untuk hari Rabu Abu tahun depan. Nah, adik-adik, kita diajak memasuki pekan suci ini dengan membawa Yerusalem di hati kita masing-masing. Kota damai itu tinggal dan hidup di hati kita. Itu sebabnya baiklah jika kita semua bertobat. Oke adik-adik, kita harus bertobat dan mempersiapkan hati kita untuk melaksanakan pekan suci ini dari Minggu Palma sampai Minggu Paskah. Selamat memasuki pekan suci. Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa, kita sudah memuji nama Tuhan, dan kita sudah belajar dari kitab suci. Serta kita tadi sudah membuat aktivitas. Sekarang waktunya kita untuk menutup via online ini. Mari kita mengambil sikap untuk berdoa. Kita pejamkan mata, kita siapkan hati, pikiran kita. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam via online ini. Kiranya ya Bapa, Engkau selalu menuntun kami menjadi anak-anak terang dan garam dunia, sehingga kami lebih mengenal siapa Engkau, lebih mengimani firman-Mu, dan tuntun kami agar kami selalu senantiasa menjadi anak-anak Yesus yang selalu Engkau berkati. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati via online ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya ya Tuhan, kami menjadi terang dan garam dunia dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, sekian dulu via online kita pada Minggu Palma hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik dan makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.